Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillah ya. Semoga kalian kelas 2A, kelas 2B, dan kelas 2C, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak-anak, jumpa lagi hari ini bersama Bu Fozia. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial atau biasa kita sebut dengan IPS. Pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Sebelum belajar, marilah kita berdoa, membaca Bismillah. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan kemudahan dan mendapatkan ridha Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada bab ini kita akan belajar melestarikan lingkungan alam dan buatan. Apakah kalian masih ingat? Minggu lalu kita sudah belajar manfaat memelihara lingkungan alam dan buatan. Nah, jika kita pelihara lingkungan alam dan buatan, kita akan merasakan manfaatnya. Contohnya udaranya bersih, udaranya segar, kemudian lingkungannya pun bersih, asri, dan nyaman. Kemudian kita juga sudah belajar akibat tidak melestarikan lingkungan. Yang terjadi apa? Akan banjir, tanah longsor, dan yang rugi bukan hanya kita sebagai manusia, tapi hewan dan tumbuhan pun akan rusak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara melestarikan lingkungan alam dan buatan agar manusia tetap merasakan manfaatnya, bukan akibatnya. Nah, sebelum itu simak baik-baik ya anak-anak ya. Perhatikan dengan seksama. Cara melestarikan lingkungan. Yang pertama yaitu cara melestarikan lingkungan alam. Apakah kalian masih ingat? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami. Lalu bagaimana cara kita merawat dan menjaganya agar kita sebagai makhluk hidup tidak merasakan akibatnya? Yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Seperti pada gambar, buanglah sampah pada tempatnya. Karena dengan membuang sampah pada tempatnya, kita telah menjaga lingkungan alam. Contoh selanjutnya yaitu menghemat pemakaian air. Seperti pada gambar, gunakan air secukupnya dan seperlunya. Jika sudah tidak digunakan, maka matikanlah keran. Karena kita harus bersyukur masih banyak di daerah Indonesia ini yang dilanda kekeringan. Tapi alhamdulillah kita termasuk beruntung karena kita masih bisa menggunakan air bersih dengan sepuasnya. Contoh selanjutnya yaitu menanam pohon. Nah, dengan menanam pohon, kita dapat membantu menjaga udara tetap bersih seperti pada gambar. Ya, jadi jika kita tanamin pohonan, maka udara akan bersih dan segar, dapat dihirup dengan segar dan memberikan kesehatan terhadap paru-paru. Cara melestarikan lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau tidak kita jaga, maka lingkungan akan mudah rusak. Lalu bagaimana cara melestarikan dan menjaga lingkungan buatan, Bu? Supaya kita tetap merasakan manfaatnya. Yang pertama, memelihara lingkungan rumah. Seperti pada gambar, jagalah dan pelihara lingkungan rumah kalian. Karena jika bersih dan segar, kalian akan merasakan manfaatnya seperti pada gambar. Jika lantainya kotor, maka kita sapu, kita pel. Kemudian jika kacanya kotor, kita bersihkan dan kita lap. Jika tumbuhannya layu, maka kita siram.
ya. Karena selama kalian belajar di rumah maka harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan rumah. Contoh selanjutnya yaitu memelihara lingkungan sekolah. Seperti pada gambar, oke, di lingkungan sekolah ini kalian ada kelas ya. Jadi di kelas kalian harus jaga kebersihan lingkungan kelasnya, seperti selalu diadakan tugas piket. Tugas piket itu tujuannya untuk menjaga kebersihan kelas. Ada yang membersihkan papan tulis, membersihkan lantai, membersihkan meja, dan membersihkan kaca. Oke, kemudian selanjutnya yaitu memelihara lingkungan sekitar. Seperti pada gambar, ya, taman bermain yang ada di rumah kalian, jika kalian rawat dengan bersih, kalian rawat dengan cara membersihkannya, maka kalian akan menikmati manfaatnya. Contohnya, kalian akan bermain dengan tenang, bermain dengan menghirup udara yang segar, ya. Bisa dipahami? Nah, anak-anak, ini tanda barcode. Di buku paket IPS halaman 30 dan 34, kalian buka, di situ ada barcode, kalian scan menggunakan aplikasi Erlangga Book Reader. Ya, kalian simak baik-baik, kalian dengarkan, kalian pahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pelajaran kita kali ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran Bu Fauzia hari ini. Tetap semangat untuk melaksanakan PJJ dan tetap berdoa kepada Allah. Semoga wabah ini segera hilang dari muka bumi ini dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan bisa sekolah bertemu dengan ibu guru dan teman-teman semuanya. Tidak bosan-bosan, Ibu berpesan, jika ketika kalian akan keluar rumah, tetap gunakan masker dan tetap gunakan hand sanitizer ketika mencuci tangan. Oke, Ibu akhiri perjumpaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.